Halo guys, sekarang jam setengah 6 pagi hari Sabtu. Kita rencana mau naik ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Ini kita udah ada di perbatasan Jogja Jawa Tengah. Tuh ada gerbangnya. Fokus nggak ya? Fokusnya aku. Nah itulah. Dan itu di belakang itu adalah Gunung Lawu yang insya Allah akan kita daki pagi ini bareng teman-teman. Semoga diberi kelancaran, diberi kemudahan, kesehatan, keselamatan semuanya, naik turun pulang ke rumah dengan selamat, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Sekarang jam setengah 9, kita mau masuk start TikTok ngecamp di Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Tadi udah simaksi juga, satu orangnya 20.000, terus parkir motornya 10.000. Ini ada peraturan kan, saya bacain aja kayak kelihatan. Dilarang membuat jalur terobosan, misah dari rombongan juga nggak boleh, menggunakan obor untuk penerangan, meninggalkan api unggun, berburu satwa liar, membuat tanda petunjuk liar, membawa spidol, coret-coret, membuang kotoran di kawasan gunung, terus pantangan memakai pakaian berwarna hijau pupus, corak gunung melati, poleng benang, telon, dan butuh sel. Kita harus menghormati peraturan lokal ya, jadi nggak usah dilanggar, nggak usah dianeh-anehin, cukup menghormati aja. Ini keselamatan kita dan teman-temannya. Sebelum kita mendaki, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing, memberi kelancaran, kesehatan, keselamatan, sampai tidak selamat, pulang selamat ke rumah. Lawu yes. 1, 2, 3. Gampang loh. Sepatu balu. Bang, semangat bang. Kita akan naik gunung lagi setelah setahun nggak naik ya. Tahun ini naik perdana ya. Perdana Tahun naik 2024 ini perdana. langsung Lawu via via Cemoro Kandang. Yuk. Kita yuk. Di pendakian kali ini kita mendapat 2 porter wanita ya. Di depan tuh bawa air banyak, alhamdulillah. Mereka bisa membackup kita untuk masak, bawa air, dan membuat tenda kayaknya dia. Ayo masak itu. Apa? Air yang kecil tadi udah nggak ada ya? Nggak ada. Mana? Oh gitu. Nggak ada. Alasan. Ini aku bawa 1 air kecil. Nanti minum airku ya. Tapi isinya air mentah. Tapi ini aku bawa air kecil. Apa mbak? Oh yang kecil tadi ya? Jalur dari pos 1 itu masih landai ya guys, masih banyak bonus, jalan-jalan datar, landai, kadang ada turunan juga, terus vegetasinya masih lebat juga di sini kayak gini. Mataharinya terik, semoga cerah terus sampai besok, nggak kena hujan dan dapat sunrise dan sunset yang bagus, amin. Ini jalurnya masih landai, bener-bener datar, enak banget jalurnya. Yuk lanjut lagi. Setelah jalur landai tadi, kita akan ketemu sama tanjakan yang udah disusun batu kayak gini, jadi aman buat kita dan buat pemula, insya Allah aman.
nggak jauh juga, cuma sampai situ, jadi masih terbilang tanjakan yang mudah. Setelah tanjakan kita akan nemu jalan mobil kayak ini. Mungkin ini jalan untuk off-road atau untuk penduduk setempat mengambil hasil hutan. Ini kayak gini, kita jalurnya lewat yang sini, jalur yang udah disediain oleh pengelola. Jadi ingat, kita nggak boleh membuat jalur sendiri, harus ikut jalur yang udah ditentukan biar sama-sama enak, sama-sama selamat. Yuk lanjut lagi. Boleh dong, kan sepatu baru, mereknya 19 seri Yuza. Mereknya 19. Iya, seri Yuza. Habis 19 apa? 11 19. 12. Dia kan content creator. Ngalah mengeong. Itu bukan ngeong. Itu menggonggong. Anjay. Content creator nih. Jadi aku yakin juga. Kalau kesenggol gimana? Aku nggak lihat HP-nya mana nih. Gak apa-apa, 3 juta aja. Kenapa sih pertama tadi? Pirsa nih. Sebagai pengingat, kalau nanti di nemu pertigaan yang kayak ini ada tulisan air terjun studio alam, itu kita jangan lurus. Kalau lurus itu nyasar, kita harus belok kiri ke sini. Nah, lurus ke sana, itu baru kita kembali ke jalur. Sebenarnya di belakang itu, sekitar 100 meter di belakang, itu ada pertigaan yang belok ke kanan sama belok ke kiri. Nah, yang ke kanan itu yang kita lewatin ini. Nah, kalau ke kiri kemungkinan yang lurus langsung ke jalur utama gitu. Jadi kalau seumpamanya kita nyasar pun nggak jauh banget, karena cuma sekitar 100 sampai 150 meter. Cuma ini jalan untuk nembus ke sana lagi agak berat karena nanjak. Oke, lanjut. Ngoplar. Di sini akan menemukan 2 percabangan. Kalau lewat sini itu kita harus nyusurin. Wah, cetok. Kita harus nyusurin, menunduk di bawah pohon tumbang ini. Jadi jalurnya lewat sini aja, yang lebih landai. Itu sudah ditunggu sama Mbak Ayu di sana, yang terlihat bersinar terterpa matahari. Tuh, labrak aku. Aku mau on frame. Labrak sama mbak-mbak dari Pundong. Ya backlight dong. Kelihatan Backlight dong. capek belum? Oh, dari tadi, dari rumah capeknya kayaknya. Kalau Ungaran di sini dia sampai Di Andong. Andong. Pergi nang Ungaran. Karena kita udah hampir 6 bulan nggak naik gunung, jadi capek guys. Fisiknya belum terbiasa, belum panas, masih adaptasi lagi sama kondisi. Jadi emang nggak bisa dipaksain langsung, tapi nanti malah tambah sakit. Pelan-pelan aja. Kalau kata teman-teman, jalur Lawu via Cemoro Kandang ini mirip jalur Sindoro via Sigedang. Kayak gini, cuma kontur dari tanahnya beda. Kalau ini lebih tanah yang empuk. Kalau Sindoro Sigedang itu batu, jangan bang? Iya. Batu ya. Tanah bercampur batu. Tanah campur batu ya di sana ya. Jadi lebih keras. Bonus dapat landai lagi sebelum nyampe pos 1. Alhamdulillah bisa untuk tarik nafas dulu, isi nafas dulu.
Habis ini kita nyampe di pos 1. Udah nyampe pos 1, kita sampai di warung siapa Pak? Kita sampai warungnya Pak Sulis, kita makan gorengan dulu, Mas juga makan pisang. Ebi juga makan pisang. Kita break dulu bentar, nyari udara, ngisi tenaga dulu, makan. Jadi paling kita berhenti sekitar 10 menitan lah. Kita start tadi jam 9, sekarang udah nyampe pos 1 tuh jam 10.34, jadi sekitar 1,5 jam perjalanan. Kita istirahat dulu, ngisi energi dulu, minum dulu, habis itu gitu kita lanjut lagi. Di pos 1 ada warung dan juga ada shelter untuk istirahat, bisa di sini juga kalau hujan untuk neduh. Dan di sana juga ada shelter juga. Di sana tuh, pos 1 Taman Sari Bawah 2167 Mdpl. Bisa lanjut ke sana. Ini masih banyak yang baru istirahat. Jam 10:52 kita start jalan lagi dari pos 1. Udah istirahat, udah jajan juga di warung. Yuk kita lanjut jalan ke pos 2. Nanti kita hitung berapa waktu perjalanan kita dari pos 1 ke pos 2. Yuk. Nah, beberapa meter dari pos 1 kita langsung bertemu dengan pohon-pohon yang rimbun gini. Jadi kita harus nunduk, harus miring-miring dulu untuk lewatnya. Karena di sini udah mulai lebat pohonnya dan pohonnya juga pada miring, udah jatuh. Tuh, ada di bawah juga. Yuk, lanjut pelan-pelan lagi. Tanjakan terjal. Tadi Dari mana? dari camp, Dari base pos camp. 1 ke pos 2. Dari base camp. Ini paling terjal ya. Tuh, kayak gitu guys tanjakannya, tinggi banget. Tuh, ini udah dapat landai dikit. Semoga depannya landai lagi. Yuk, jalan. Mulai ada rintangan dahan-dahan pohon yang jatuh kayak gini, yang tumbang. Jadi harus duduk-duduk ya Bu ya, pelan-pelan ya Bu. Pas 12.27, 1,5 jam kita udah nyampe di pos 2. Alhamdulillah. Tuh, udah kelihatan warungnya. Gimana Bu? Ya, seperti yang dilihat. Waduh, muka saya sudah ambiar ya. Ya, makan dulu yuk habis ini. Oke. Yuk, habis ini kita mau makan dulu, istirahat. Terus lanjut ke pos 3. Jam 1.36, setengah 2 kita start lanjut lagi dari warung pos 2. Warungnya warung makan Mbok Siti. Recommended terutama di semangkanya, enak. Yuk kita lanjut jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, mangga Bu. Semoga cerah sampai atas, tidak halangan apapun. Selepas pos 2 langsung diuji oleh tanjakan yang kayak gini. Wah, mantap banget. Tadi udah isi energi, udah makan, udah minum kopi, udah istirahat cukup. Sekarang kita berjuang lagi menaklukkan jalur yang menanjak ini. Antri pada istirahat dulu karena
temponya kita harus mengatur ulang lagi. Tadi udah panas, sekarang dingin lagi, jadi harus pelan-pelan, step by step. Yuk. Setelah tanjakan kita ketemu jalur yang landai, tapi hati-hati kalau berjalan karena sebelah kiri jurang kayak gini, dalam banget. Jadi harus hati-hati jalannya, nggak usah buru-buru, nggak usah ngebut-ngebut, nggak usah lari-lari, takutnya jatuh nanti. Yuk lanjut, semangat. Nih kabutnya udah mulai turun, jadi adem. Di sini jalannya kita muterin punggungan gunung, jadi masih landai, nggak naik-naik. Kita muterin, jadi nggak begitu capek, enak juga. Ini kabutnya udah pada turun, nggak panas. Semoga nggak hujan ya, karena aku nggak bawa mantel. 45 menit udah sampai di pos 3 Bayangan. Suara dan lanjut aja. Oh silau. Kita udah jalan sekitar 48 menit, udah nyampe pos 3 Bayangan. Gimana Bang? Masih kuat? Masih kuat. Tanya. Gimana Mbak? Masih kuat Mbak? Enggak? Mau turun? Ayo. Mau dibawa mau kasih permen deh. Ini Dikasih duit. kasih duit yuk. Jadi di pos 3 Bayangan ini, atau yang disebut sama pos pengarep, itu ada shelter kayak gini buat berteduh pendaki kalau hujan, kalau ada angin itu bisa teduh di sini. Jadi kita masuk dalamnya ya. Assalamualaikum. Nah kayak gini dalamnya. Ini ada jendelanya, bisa buat angin-angin. Di situ dalam room, lantainya dari kayu, terus itu ada tempat buat bakar sampah buat penghangat. Kalau dari pos 3 Bayangan tadi ke pos 3 itu perkiraan masih jalan lagi sekitar 2 jam, ya 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi pos 3-nya pos 3 Bayangan itu adalah lebih dekat ke pos 2 daripada ke pos 3. Jadi masih jauh. Kemungkinan jalannya masih melipir kayak gini, jadi banyak landainya. Yuk lanjut lagi. Salah satu tanjakan setelah mengitari punggungan kayak gini, naik ke atas sana, jadi tanjakan yang benar-benar tinggi. Bagi kita kan udah dari bawah, tenaganya udah berkurang banyak, dan ini sekarang diberi tanjakan yang lumayan tinggi kayak gini. Pelan-pelan aja, insya Allah sampai puncak, amin. Jam 4 kurang dikit masih berjuang di jalur menuju pos 3. Jalurnya zigzag jauh banget, bikin lelah. Nanti begitu sampai pos 3 istirahat bentar, langsung lanjut lagi ke pos 4 atau camp area. Yuk semangat. Jatuh HP-nya saking capeknya. Kabutnya udah turun juga. Ini ada persimpangan, kalau lurus itu jalur yang landai, yang ini jalur yang nggak landai, jadi lurus aja. Panas dingin. 3 jam dari pos 2 akhirnya kita sampai di pos 3. Alhamdulillah pos tiba, enggak tuh ada warungnya, warung pos 3 enggak sama. Udah sampai di pos 3, tuh ada burung-burung yang berlari-lari, view-nya Masya Allah, lautan awan, 3 jam. 8 jam. lautan awan Pos dari 2. pos 3. Pos 2 3 setengah. kan kita
Karena cuaca dingin, udah jam 5, kita pakai jaket semua. Jadi 5 Lebih. ntar 5 lebih 12 kita lanjut. 5 lebih 12 dari pos 3 ke pos 4. Yuk, bismillah. Semangat cuy. Wah, dingin banget coy. Makanya pakai jaket. Semalam sampai pos 3 pos 4 Cokro Surya jam berapa kita? Jam 11 ya? 11 ya? Jam 10 kan. Kita sampai sini jam berapa semalam? Jam 11. Jam 11. Jam 9 itu udah sampai nyasar juga. Terus akhirnya sama rombongan lain dia sampai sini langsung bikin tenda. Terus niatnya mau summit jam berapa? 4. Jam 4 kan. Cuma dingin banget. Oh. Akhirnya kita baru summit jam 6 lebih dikit ini. Semangat Oke. Bang. Gas. Yes, oke. Ya Allah. Masya Allah. Summit jam berapa guys? 6.12. Kita summit kesiangan karena kedinginan. Semoga dapat cerah. Alhamdulillah ini clear, cerah banget. Tapi masih dingin juga. Jalannya masih sama kayak kemarin, bebatuan kayak gini. Jadi harus hati-hati, pelan-pelan aja jalannya. Biar nggak jatuh, biar nggak cedera. Ininya pemandangannya, Masya Allah, keren banget. Aku pengen video di sini. View menuju puncak Hargodumilah kayak gini. Ya Allah, Masya Allah, ini banget. Cerah banget, alhamdulillah. Ini mantap banget, tumbuhan cantiknya banyak banget. Coba nanti kita nyari buahnya ya buat dimakan. Apakah dapat? Oh, langsung dapat. Ini. Oh, belum berbuah. Masih ya Kak. Masih hijau, buah cantiknya belum bisa dimakan. Masya Allah. Mantap banget view-nya. Sebelum sampai ke puncak, kita bisa lihat view yang cakep kayak gini. Ini adalah view Bukit Mongkrang dan di bawah itu adalah daerah Tawangmangu. Mantap, keren banget, jernih banget. Tuh di belakang ada perbukitan, pegunungan daerah Jawa Timur. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, keren banget. Yuk lanjut lagi. Salah dua view cantik dari jalur Cemoro Kandang adalah ini. Kita bisa lihat salah satu punggungan bukit yang ada menara kali ya, menara Sutet, kurang tahu. Coba kita zoom. Tuh ada kayak menara, mirip kayak di Merbabu via Tekelan ya. Yang kalau sekarang kayaknya menaranya udah rubuh kena angin. Yuk lanjut lagi, kita jalan ke puncak. Kita udah sampai ke pertigaan. Kalau ke sana Hargo Dalam. karena Hargodumilah, kalau ke kana ke Hargo Dalam. Kita kemana Bu? Yakin? Tuh naik loh Bu. Naik loh Bu. Yuk. Sabananya bagus banget. Bu, ini kita mau tembus 30 menit, berani nggak Bu? 30 menit sampai puncak. Cukup. Yuk. Salah satu jalur menuju ke puncak yang enak ini. Jadi nggak terlalu banyak batu-batu. Jam 7.30 kita udah sampai di puncak Lawu 3.265 mdpl. Alhamdulillah nyampe puncak kedua.
setelah dulu via Cemoro Cemoro via Candi Ceto. Nah, alhamdulillah puncak lagi. Puncak, Bu. Hei. Top puncak Lawu via Cemoro Kandang. Kesan-kesannya gimana Mas via Cemoro Kandang? Cuma kandang 12 jam Heeh. sampai pos 4. Heeh. Puncak 1,5. Heeh. Tugu Kiki. Tugu Kiki ya? Tugu Kiki. Coba kita zoom Tugu Kikinya. Dari Rio Siapa? Pilihan terbaik Kiki. Topnya buku tulis. Tugu anaknya Kiki. pembalap F1. Kayaknya aku nggak akan ngerekomendasiin jalur ini sih. Pulang dari Mbok Yem mau ke pos 4. Panasnya kayak gini ya Allah. Kenang-kenang ya Allah. Mataharinya di sono. Butuhnya es teh ya Allah. Es teh tapi jangan nanti puyeng nanti. Muntah-muntah nanti. Pulang jam 1 kurang 1/4. Yuk balik Jogja, semoga diberi kelancaran, kemudahan, keselamatan, sampai rumah nggak kemalaman, sehat semua. Semangat Bu. Enggak. Sayangnya di sini sampai banyak banget, nggak ada yang bawa pulang, jarang yang dibalikin sampahnya. Ini siang-siang panas-panas turun dari gunung dan rombongan terakhir yang turun. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jalurnya kayak gini. Semalam ngelewatin sini tuh jam 9 malam. Udah gelap, capek. I don't like this kind of trek because batu-batu Yes, full of rock. full of rock. And the rock is very easy to cliff. Satu kurang 1/4. View-nya tuh Merapi Merbabu, view bagian barat Gunung Lawu. Lautan awannya nah keren. Yuk, ini ada yang wah ya Allah, sampai banyak banget di sini, nggak bisa turun. Itu kenapa Bu? Ada rumputnya ya? Iya. Ngeri Sandy. Nanti tak bersihin di bawah. Yuk, bismillah. Turun ini kita nyoba pakai jalur zigzag jalur lurus terjal dari pos 4 ke pos 3. Ini udah jalan sekitar, kita berangkat jam berapa? Jam 1 ya? Enggak, 1 kurang. Satu Ini kurang. 1 jam sekarang. 1 Udah. jam kurang lah. Kita udah jalan 1 jam kurang, udah hampir setengah dari jalur pos 4 ke pos 3. Tapi jalurnya kayak gini bikin dengkul kita, stamina kita, konsentrasi kita harus benar-benar terjaga. Dan korbannya adalah sendal, celana kita menjadi seperti ini. Jempol. Jempolnya juga. Ini kotor banget nih. Iya, belum Ih. lagi yang belum. Ih, Belum yang belakang. Ih, Iya. iuh. Yuh. Mana putih lagi. Tuh, jalurnya kayak gitu. Jam 15.45 akhirnya sampai di pos 3 Bayangan. Tadi kita turun itu jam 12.45, terus 1,5 jam itu kita nyampe pos 3. Iya, enggak. Tadi kan kita dari pos 4 jam 12.45 kan. Terus jam 1,5 jam kita nyampe pos 3. Terus sekarang setelah pos 3 Bayangan jam 15.46, berarti sekitar 2 jam ya dari pos 3 ke ketiga Bayangan. Nggak nyampe ya? Ya, 1 jam 45 menit rekor ini. Yuk, kita istirahat dulu bentar. Iya, Bisa pos 2 dan pos 1. habis ini kan nanti Sungai Purba baru pos 2. Kamu nggak tahu? Ntar tak kasih tahu. Oke. Pos 2 ke sini. Oke. Berarti kalau kita turun paling 20 menit ya? Enggak. Oh ya.
16.39 Coba diiniin, Wi. kita udah sampai di pos 2. Yang pinggang ya, Wi. Targetnya nanti sampai pos 1 terus langsung ke base camp itu nanti 2 jam. Jadi sampai sana estimasinya jam 7, setengah 7 ya kan Bu? Semoga ya bisa takut juga. Ya, kita bisa memprediksi, berekspektasi. Ya jam 7 maksimal, Mas. Oke. Tapi udah cepet tau. Jam Banget. 2, 3, 4, 5, 6, 7 jam. Cepet banget. Padahal Bu. kita naiknya 12 jam. 12 jam. Turunnya 6 jam. 7 jam. 7 jam. 7 jam ya. Enggak dong, 6 jam dong. Kan jam 1. Itu sebuah hal yang mustahil. Sebuah itu apa? Pencapaian yang sulit dicapai lagi. Tidak akan terulang lagi.